Peristiwa pada Jumat malam 23 Desember 2022 silam menambah daftar panjang konflik internal antara dua kubu di Keraton Solo. Sejarah konflik Keraton Solo telah berlangsung selama 18 tahun, bermula dari wafatnya Raja Kasunanan Surakarta di Ningrat bergelar Pakubono XII atau PB12 pada 2004 silam. Dilansir dari Kompas TV Minggu 25 Desember 2022 yang lalu, konflik internal Keraton Solo terjadi setelah PB12 mangkat pada 12 Juni 2004. PB12 tidak memiliki permaisuri, melainkan hanya sejumlah selir. Dia juga tidak menunjuk satupun anak yang akan mewarisi tahta Kasunanan Solo. Itulah yang menyebabkan konflik di antara anaknya yang berbeda ibu tak dapat terhindarkan, hingga masing-masing kubu mendeklarasikan diri sebagai raja. Putra tertua PB12 dari selir ketiga, Sinuwun Hangabei, pada 31 Agustus 2004 mendeklarasikan diri sebagai raja. Dia bertahta di dalam keraton dengan dukungan utama dari saudara satu ibunya, termasuk Gusti Mung. Di sisi lain, putra dari selir lain, Sinuwun Tejowulan, turut menyatakan diri sebagai raja pada 9 November 2004. Tejowulan bertahta di keraton dengan dukungan saudara-saudaranya yang menilai dia lebih mampu menjadi pemimpin Kasunanan Solo. Konflik Keraton Solo sempat mereda pada tahun 2012. Kala itu Joko Widodo atau Presiden Indonesia Jokowi yang menjabat sebagai wali kota Solo dan anggota DPR Muryati Sudibyo berupaya mendamaikan dua kubu di Jakarta. Hasil upaya perdamaian, baik Hangabei dan Tejowulan sepakat untuk berdamai dan menandatangani akta rekonsiliasi. Dua kubu juga sepakat bahwa Hangabei yang merupakan putra tertua PB12 tetap menjadi raja dengan gelar Pakubono XIII atau PB13. Sementara Tejowulan menjadi Mahapatih dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo atau KGPH Panembahan Agung. Namun Gusti Mung dan saudara-saudara lainnya tidak menyepakati rekonsiliasi tersebut. Mereka pun mendirikan lembaga Dewan Adat atau LDA yang menyewa pendekar untuk menyandra PB13 dan Mahapatih. Pihak LDA juga melakukan kudeta terhadap PB13 karena menilai raja baru itu melakukan sejumlah pelanggaran. Selain itu, LDA turut melarang PB13 dan pendukungnya memasuki area Keraton Solo. Sejumlah pintu masuk raja menuju gedung utama pun dikunci dan ditutup menggunakan pagar pembatas. Akibatnya, PB13 Hangabei yang telah bersatu dengan KGPH Panembahan Agung Tejowulan tak bisa bertahta di Sasono Sewoko Keraton Solo. Pada April 2017, konflik Keraton Solo kembali memanas dengan terkurungnya putri PB13 GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Bersama beberapa abdi dalam atau pengabdi kerajaan, GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani terkurung di dalam keputren atau kediaman putri-putri raja. Masih di tahun yang sama, Presiden Jokowi pun mengutus anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres, Jenderal TNI Purnawirawan Subagyo Hadi Siswoyo untuk mendamaikan.
Namun, upaya rekonsiliasi Keraton Solo ini menuai kegagalan. Hingga pada Februari 2021, kisruh Keraton Solo kembali memanas. Setidaknya ada 5 orang termasuk anak keturunan PB12 terkurung di istana. Dikutip dari kompas.com Minggu 25 Desember 2022 yang lalu, konflik internal Keraton Solo antara kubu PB13 dengan kubu Gustimung atau LDA kembali terjadi pada Jumat 23 Desember 2022 pada saat malam. Gustimung atau Gusti Kanjeng Ratu GKR Wandansari mengaku menerima upaya pengusiran dari keraton oleh kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan PB13. Keraton Solo sendiri selama ini ditinggali oleh Gustimung. Dia menyebut pihak Sasono Putro mengerahkan 50 orang untuk menyerbu dan mengusir keluarganya dari keraton. Diberitakan kompas.com Sabtu 24 Desember 2022, insiden bermula saat rombongan 50 orang yang terdiri dari petugas keraton, kubu Sasono Putro dan sejumlah orang lain mendatangi keraton pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka untuk menutup sejumlah pintu di kompleks keraton. Pada beberapa titik terdapat sejumlah abdi dalam dan kerabat keraton yang juga tengah berjaga. Tindakan itu memicu perlawanan dari LDA. Akibat insiden itu, 2 orang cucu PB13 diduga mengalami penganiayaan, yakni Bendoro Raden Mas atau BRM Yudhistira dan BRM Suryo Mulyo. Bahkan BRM Suryo Mulyo disebut sempat ditodong oleh seseorang dengan pistol dalam insiden tersebut. Terkait tudingan penodongan terhadap kerabat Keraton Solo atau cucu raja, Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi pun membantahnya. Iwan menegaskan bahwa tidak ada penodongan yang dilakukan anggotanya. Jadi untuk informasi yang berkembang bahwa penodongan oleh anggota saya nyatakan tidak ada, ujar Iwan Saktiadi. Hingga pada akhirnya konflik internal yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta mulai menemui titik temu penyelesaian. 2 kubu yang berseteru lembaga Dewan Adat dan Raja Pakubuwono XIII Hangabei akhirnya memutuskan untuk bertemu dan saling berdamai demi melestarikan keraton. Pertemuan antara kubu lembaga Dewan Adat yang diwakili GKR Wandansari Kusmurtia atau Gustimung dengan Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sinuhun Pakubuwono XIII Hangabei berlangsung di Sasono Narendro pada Selasa 2 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Islah 2 kubu tersebut berkat peran salah satu kerabat Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo yang bernama KRAY Herniati Sriana Munasari. Perempuan Parubaya yang sukses merayu 2 kubu untuk bertemu itu merupakan cucu dari Gubernur Jawa Tengah pertama Raden Panji Suroso. KRAY Herniati Sriana Munasari atau yang akrab disapa Herni mengaku sangat bersyukur karena momen yang ditunggu-tunggu pertemuan antara Sinuhun Pakubuwono XIII dengan Gustimung akhirnya bisa terwujud. Dalam pertemuan itu, sang raja didampingi permaisuri dan putra mahkotanya. Untuk mempertemukan 2 kubu yang terlibat konflik Keraton Surakarta selama belasan tahun itu, Herni mengaku membutuhkan waktu selama 5 hari untuk melakukan penjajakan. Tak hanya bertemu dengan kubu Raja Pakubuwono XIII, ia juga aktif melobi pentolan kubu lembaga Dewan Adat Gustimung. Sementara itu, Gustimung mengaku pertemuan dengan raja yang juga kakak kandungnya sendiri itu berlangsung dengan penuh haru. Sinuhun Pakubuwono XIII menangis ketika mengetahui adiknya datang sungkem dan mencium tangan sang raja. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu penuh dengan suasana kekeluargaan. Menurut Gustimung, tidak semua orang bisa masuk dalam pertemuan islah tersebut. Pertemuan hanya dilakukan secara terbatas, tidak melibatkan pihak-pihak lain.
Kemudian salah satu petinggi lembaga Dewan Adat yang juga suami Gus Timung, KP Edi Wirabumi, pun menunjukkan foto-foto pertemuan islah antara perwakilan dua kubu yang sempat terlibat konflik internal keraton. Di dalam foto tersebut terlihat Sinuwun didampingi Permaisuri, putra mahkota, berfoto bareng bersama dengan Gus Timung dan Herni.